Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Sama kita muliakan Habib syarraftumuna wa karramtumuna wa nawwartumuna bi hudurikum fi hadzal ma'ad. Kami berharap dan pasti Allah berikan keberkahan datangnya dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam satu hadis sering diucapkan orang, taraktu fikum amrayn, meninggalkan kebaikan dua hal. Tamassaktum bihima lam tadillu abadan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang pegang dua hal ini dan Nabi tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dari Mustadrak Imam Hakim. Tapi ada hadis yang lain bahkan yang lebih sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kitab Allah wa ajrat ahli baiti, kitab Allah Al-Quran dan keturunan. Dan hari ini alhamdulillah keturunan Rasulullah ada di tengah-tengah. Subhanallah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak kemuliaan yang Allah berikan kepada dzurriyyah Rasulullah sampai Rasul mengatakan, man sana ma'rufan bi bani Abdul Muttalib, siapa orang yang melakukan kebaikan pada keturunannya Abdul Muttalib, yaitu dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaupun mereka tidak bisa membalas kebaikan itu, kata Nabi, nanti aku yang akan balas kebaikan mereka itu yang mati yang pada akhirnya. Jadi Nabi yang bertanggung jawab, siapa orang-orang yang melakukan kebaikan kepada dzurriyyah ya Rasulullah, kalau mereka tidak bisa balas, kata Nabi, nanti aku yang akan balas pada akhirnya. Subhanallah. Begitulah mulianya dzurriyyah Rasulullah. Maka cintailah apa yang dicintai Rasulullah, cintailah apa yang membuat Rasulullah SAW, yang membuat Rasulullah bahagia. Salah satu yang diperintahkan Rasulullah, diperintahkan syariat, kita cinta kepada keturunan dzurriyyah Rasulullah SAW. Allah sahabat hadir, sebanyak kemuliaan yang pasti kita dapatkan dengan kehadiran Habib ketika Habib. Mudah-mudahan dengan berkah Habib ke tempat ini menjadikan orang santri yang Allah bisa bersabar dalam belajar, memberi ilmu yang manfaat dan dikhawatir manfaat dari khair mafarid syar, membuka kebaikan penutup keburukan. Amin ya rabbal alamin. Semoga nasihat dan mau'izah hasanah Syekhina wa murabbina Al-Habib Hafidh bin Abdullah Al-Qadri Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan dan yang kita cintai Mudirul Ma'had Fadilatul Ustaz Ahmad Sya'ban Siregar, semoga senantiasa beliau dipanjangkan umurnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga senantiasa dapat menyenangkan hati gurunya Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau sebab tersebarnya hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan
menjadikan ratusan, ribuan dan jutaan manusia yang ada di sini mendapatkan hidayah Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kita muliakan para asatidz, para tuan guru, para ustaz dan seluruh anak-anak santri yang belajar di pondok yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini. Semoga apa yang kita harapkan untuk dapat menyenangkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah kemudahan, diberikan oleh Allah pertolongan. Amin ya rabbal alamin. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam di dalam suatu hadisnya menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah inginkan baginya kebaikan, kebaikan yang tidak akan pernah habis, kebaikan yang tidak akan pernah berkurang. Karena di mata manusia mereka berbeda-beda dalam menilai kebaikan. Ada sebagian manusia menganggap kebaikan itu hanya ada pada uang. Ada sebagian manusia yang menilai kebaikan itu ada dalam tahta ataupun kekuasaan. Akan tetapi semua penilaian mereka yang menganggap itu adalah hal yang baik, hal yang dapat menyenangkan hati mereka, itu semua adalah sesuatu yang salah. Akan tetapi kebaikan yang sebenarnya, kemuliaan yang sebenarnya adalah di saat seseorang itu dijadikan hatinya memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu agama. Ketika hatinya dipanggil oleh Allah untuk memenuhi panggilan Allah, untuk memenuhi panggilan Rasulullah di dalam mempelajari dan mengkaji ajaran suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika ingin kita menjadi orang yang selalu berada dalam kebaikan di dunia hingga di akhirat, dan tidak akan pernah habis kebaikan tersebut, yang tidak akan pernah berkurang kebaikan tersebut, maka tuntutlah dan pelajarilah ilmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi alhamdulillah kalian bersyukur karena ilmu yang kalian pelajari dari seseorang yang memiliki sanad keilmuan bersambung kepada orang-orang yang memiliki pangkat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Ahmad Sya'ban mengambil ilmu daripada guru mulia Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengambil ilmu daripada guru-gurunya, di antaranya dari ayahnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Di antaranya mengambil ilmu daripada mertuanya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Dan guru-gurunya ini mengambil ilmu terus menerus daripada anak cucu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga kepada datuk mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sanad keilmuan yang dimiliki oleh guru kita Ustaz Ahmad Sya'ban ini disebut sebagai al-silsilah az-zahabiyah, silsilah keilmuan emas. Kenapa? Karena guru-gurunya anak cucu baginda Rasul, punya guru anak cucu baginda Rasul, terus sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad keilmuan dari mereka ini adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Karena sanad keilmuan yang dimiliki oleh guru kita ini, yang bersambung kepada anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang dapat memilikinya. Hanya orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka ini kalau diistilahkan punya jalur VVIP, jalur khusus. Tidak seperti kebanyakan orang, ini jalur-jalur khusus. Kenapa? Karena sanad keilmuannya saja disebut sebagai sanad emas. Sudah lagi mereka ini anak cucu baginda Rasul, dan ditambah apalagi mereka bukan orang sembarangan. Wali ibn al-Wali, Al-Qutub ibn al-Qutub.
Yang punya sanad orang soleh, wali besar, ayahnya pun seperti itu. Nah, orang soleh, wali besar, kakeknya pun seperti itu. Bahkan para ulama di Tarim itu dalam setiap manakibnya pasti disebut, yaitu apa? Wa tarabba inda abih. Beliau terdidik dan mendapatkan pendidikan ilmu agama pertama kali daripada ayahnya. Jadi guru pertama mereka adalah ayah mereka. Bahkan guru-guru daripada Ustaz Ahmad Sya'ban ini luar biasa. Orang-orang yang umur 7 tahunnya sudah hafal Quran. Dari kecilnya sudah ibadah, amal saleh, luar biasa. Al-Habib Umar itu disebutkan dalam satu kisah. Jadi ketika beliau masih kecil, diajak oleh ayahnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, 1 jam sebelum subuh itu sudah berangkat ke masjid untuk bersiap melaksanakan salatul fajr. Masih kecil. Itu pun kadang diajak oleh ayahnya masih terngantuk-ngantuk, masih dalam keadaan ngantuk. Akhirnya pun ada sebagian habaib yang menegur dan memberikan saran dan masukan. Kata mereka, Habib, waladukum hadza adus shaghir. Anak engkau ini masih sangat kecil. Untung baginya yaitu apa? Mungkin 15 menit atau 10 menit sebelum fajar sudah bangun dan sholat itu sudah keuntungannya luar biasa baginya. Tidak perlu kau biarkan dia 1 jam lebih sebelum fajar sudah bangun. Kasihan dia. Kenapa? Masih kecil. Dia sholat fajar pada waktunya itu sudah luar biasa. Gak ketinggalan sholat subuh itu sudah luar biasa. Kalau kata ayahnya Al-Habib Umar, kata beliau, saya ingin anak saya ini punya pangkat yang lebih dari yang lain. Saya ingin saya punya anak ini punya keistimewaan, khususiat yang beda dengan yang lain. Kalau yang lain mungkin azan subuh baru bangun, saya makanya ingin dia ini 1 jam sebelum subuh sudah bangun. Maka itulah hadirin, maka itulah santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tidak akan bisa sukses di masa yang akan datang kecuali menjalani jalan pengorbanan dan perjuangan. Makanya ada salah satu istilah mengatakan min mukhtasaratil hayah, daripada ringkasan hidup. Jadi hidup ini sebenarnya diringkas hanya kepada 2 hal. Hidup ini orang yang hidup baik 60 tahun, 70 tahun, bahkan sampai 100 tahun, mereka itu ringkasan hidupnya hanya terbagi menjadi 2 hal. Apa? Yang pertama yaitu adalah la farhata kamilah. Tidak ada kesenangan itu yang sempurna. Tidak ada orang yang selalu hidupnya itu bahagia, tidak ada. Bahkan orang yang sekarang bergelimang harta itu jangan dikira senang terus. Kita pernah dengar cerita. Jadi waktu di sana ada salah satu orang nyupirkan kita acara ngundang. Ini orang ternyata pernah menjadi supirnya bos batubara. Jadi kan kalau Kalimantan itu, khususnya Kalimantan Selatan itu kan terkenal dengan batubaranya, ya kan. Jadi ini orang pernah jadi supir bos batubara. Orang kalau jadi supir pribadinya bos batubara itu kalau dapat uang jangan kira sudah banyak, belum lagi tambahan-tambahan yang dikasih sama bosnya. Akhirnya orang ini cerita, pernah satu saat Habib katanya kami ini seharian keliling. Jadi kerja itu memantau perusahaan batubara ini dari pagi sampai malam. Jam 12 baru pulang ke rumah. Jam 12 saya baru antarkan bos saya ke rumah. Kemudian saya pun pulang ke rumah saya. Sampai di rumah mungkin jam 1. Karena terlalu lelah, akhirnya saya merebahkan badan langsung tertidur. Tiba-tiba jam 2 lewat ada yang nelpon. Maka jengkel lah hati ini kan. Orang lagi anak-anak tidur diganggu jam 2 lagi. Pengen caci maki sudah ini, ngomong siapa ini orang tidak punya otak jam 2 malam nelpon. Kalau orang punya otak kan jam 2 kan nelpon, kecuali darurat, ada sesuatu yang darurat. 2, 3, 4, 5 sampai 10 kali dia miss call telepon tidak diangkat. Akhirnya karena terganggu tidur, dia pun mau tidak mau dia lihatlah HP-nya itu. Ketika dilihat tertulis, kalau kata zaman sekarang bos Q,
bos nih nelpon. Akhirnya, waduh, kalau ini nggak diangkat bahaya ini. Ini nggak diangkat, besok dipecat sudah, bos. Nah, dilihat dulu sambil menenangkan hati. Ini sudah, pokoknya bawaannya pengen marah aja sudah. Tapi karena bos, nggak jadi marah. Nah, nggak berani dia marah. Akhirnya sudah tenang, diangkat lah teleponnya. Ketika diangkat teleponnya, kata bosnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bos. Tidur, lagi tidur ya. Dalam hatinya, ya tidurlah bos, masa jam 2 nggak tidur? Orang jam 2 tidur istirahat, masa nggak tidur? Sudah seharian nyupirkan, kamu masa nggak tidur? Dalam hatinya ya, nggak berani kayak gitu ngomong beneran, pasti dipecat besok. Katanya dia, oh nggak apa-apa bos, saya nggak tidur tadi, lagi santai aja, nggak apa-apa bos. Ada apa bos? Ada apa bos? Lebih baik ahlaknya bagus sih kan, dapat bonus sih kan dari bosnya. Kata bosnya apa? Saya dari tadi kamu nganter ke rumah sampai sekarang pengen tidur gak bisa tidur. Bolak balik ke kanan gak bisa tidur, ke kiri gak bisa tidur, duduk lagi tiduran lagi gak mau tidur. Kenapa bos? Kok gak bisa tidur? Seharian sudah capek kemana-mana, kok gak bisa tidur? Kata bosnya apa? Saya dari tadi kepikiran itu kapal tongkang di tengah laut masih ada apa enggak? Nah, kenapa? Karena waktu itu dapat kabar laut ini ombaknya besar banget. Katanya saya takut kapal tongkang. Kapal tongkang itu yang ngangkat batu bara. Ya kata mereka istilahnya gunung lagi berlayar di atas sungai itu. Kan batu bara tuan besar itu kan, tinggi-tinggi. Jadi kapalnya itu katanya saya takut kapal saya di tengah laut itu tenggelam. Nah, jadi gara-gara mikirin kapal tongkang gak bisa tidur. Gara-gara mikirin, padahal seandainya itu ya tenggelam, hilang, perbandingan kerugian yang dia dapatkan gak sebanding dengan hartanya yang triliunan itu. Nah, makanya orang-orang seperti mereka ini gak pakai lagi, gak zamannya lagi megang uang, pakai kartu gesek sudah selesai. Nah, hartanya triliunan. Seandainya itu pun tenggelam, lenyap, tidak sebanding dengan kekayaan yang dia miliki. Tapi kenapa? Karena hatinya terikat dengan dunia, sehingga dilihat orang seakan-akan bahagia, tapi sebenarnya dia untuk tidur pun tidak bisa. Nggak ada istilah orang sempurna bahagia, itu nggak ada. Sempurna bahagia terus nggak ada. Senang terus nggak ada. Ya contoh kayak anak santri di pondok yang nggak mungkin bahagia terus, kadang kalanya aduh sepet otak nih nggak bisa ngapal, karena lagi ujian. Sumpah pasti itu sesuatu yang memang sudah menjadi sunnatullah. Nggak ada orang terus menerus bahagia. Dan kemudian ringkasan hidup yang kedua adalah wala la farhata kamilah wala huzna mustamir. Tidak ada orang yang selalu sedih. Tidak ada orang yang selalu sedih, hidupnya itu tidak ada. Makanya bagi kita yang belajar ilmu agama ini, di saat lagi sumpah, lagi pusing, itu sabar dalam menjalaninya. Kenapa? Karena kesedihan ataupun rasa ketidaksenangan bagi seorang penuntut ilmu agama itu adalah ujian dan cobaan dari Allah, agar Allah memberikan nanti di masa mendatang baginya kebahagiaan yang tidak pernah berkurang. Orang sedih, sumpah, pusing, menghafal, tiap hari hafal aja, tiap hari kitab banyak. Ini sabar dalam menjalaninya, maka nanti kau akan menikmatinya di masa tua. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, dzuliltu taliban fa'uziztu matluban. Aku ketika menuntut ya, terkadang dipandang orang dengan sebelah mata. Oh itu belajar agama untuk apa? Nanti dia tua bagaimana makannya? Sama tua makannya makan nasi, masa makan batu. Itu gimana itu? Tidak ada ijazahnya, gimana mau cari kerja ini dan itu. Berapa banyak orang yang punya S1, S2, S3 malah jualan es. Beneran, di Banjar itu ada orangnya ijazah, masya Allah, S1, S2, S3. Akhirnya apa? Tidak punya pekerjaan, malah jualan es. Tak jauh beda sama S-nya itulah. Dari S ke S.
ada orang yang pendidikannya tingkat tinggi, akhirnya apa? Malah jualan bakso, jualan ini dan itu. Ada jaminan. Tapi lihat ya, orang yang mau bersabar dalam menuntut ilmu agama, orang yang mau berjuang, berkorban, perhatian, menghafal tuntunan dan ajaran suci Nabi Muhammad, ketika dia nanti besar, pasti Allah akan cukupkan segala rezekinya. Dunianya akan datang mengejar mereka, bukan mereka yang mengejar dunia. Ini sudah jaminan. Makanya dalam hadis itu Rasul mengatakan, innallaha takaffala li talibil ilmi rizqah. Orang yang menuntut ilmu agama itu dapat jaminan rizki, tapi jaminannya jaminan khusus. Karena kalau kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup, itu sudah dapat jaminan rizki secara umum. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang hidup ini pasti ada sudah rezekinya tertulis, tercantum, tidak bakal berkurang, tidak bakal bertambah, seitulah. Tapi bagi orang yang menuntut ilmu, seperti kalian ini, rezekinya diberi jaminan khusus. Diberikan apa? Diberikan jaminan istimewa dari Allah. Habib Umar itu, beliau 10 tahun belajar di Baydha. Berangkat dari Tarim ke Baydha, tempat Habib Muhammad Al-Haddad, selama 10 tahun. Kalau ya diistilahkan punya uang, ya, punya uang itu kalau hitungan di sana ya beda ya kan. Nah, kalau punya uang di saat itu mungkin bisa dibilang, kalau perkiraan mungkin nggak lebih daripada 500.000 atau kurang, sangat kurang dari 500.000 selama 10 tahun. Selama 10 tahun, bukan 500.000 sebulan. Kalau 500.000 sebulan ya enak, itu pun masih kurang. Nah, ini 500.000 10 tahun, ataupun kurang dari 500.000. Sabar Habib Umar menuntut ilmu. Belum lagi kondisi Habib Umar di saat itu ayahnya diculik. Ayahnya tidak tahu kabarnya kemana, tidak tahu hidup ataupun tidak hidup lagi. Tapi beliau tidak memperdulikan itu semua, karena yang beliau perhatikan, jika saya sukses dalam menuntut ilmu agama, maka perjuangan ayah saya akan berlanjut sampai nanti saya tua. Makanya Habib Umar itu dalam iftitah atau peresmian Darul Mustafa, beliau pernah menyampaikan, kata beliau, lihatlah di masa sekarang, apakah masih tersisa yang namanya komunis, kata beliau. Nama siapa yang diingat setiap tahunnya, kata beliau, yaitu nama ayahnya Habib Muhammad. Ajaran siapa yang selalu bersambung, ada terus menerus ada, yaitu ajaran Habib Muhammad yang mengajarkan ajaran Rasulullah. Nah, jadi berkat sabarnya beliau menuntut ilmu agama, akhirnya dakwah ayahnya itu diberikan oleh Allah kepada beliau untuk melanjutkannya. Nah, jadi kalian dalam menuntut ilmu sabar. Nah, ketika mungkin datang sumpuknya, datang sedihnya, maka ambil kesempatan waktu duduk dengan sahabat, minta doa, minta nasihat. Karena ya, kita ini pun pengalaman waktu mondok, gimana mondok itu. Nah, tahulah kalau bahasa apa tuh, pernah makan bangku sekolah gitu. Nah, bangku aja dimakan, bayangkan. Nah, bangku sekolah itu dimakan. Nah, sedikit-sedikit dicemil, dimakan. Ayo, bangku aja dimakan, apalagi yang lain. Nah, jadi semua orang pasti memiliki tahapan dan memiliki masa seperti itu. Tapi kalau orang yang sabar menuntut ilmu agama karena Allah Ta'ala, nanti kalau sudah besar, maka tidak akan pernah risau lagi. Allah akan berikan kecukupan baginya. Kita di Banjar itu ada namanya Guru Bakhit, Guru Muhammad Bakhit Al-Banjari, salah satu zuriyah dari Datuk Lampayan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau ini majelisnya itu luar biasa, yang hadir puluhan ribu, ya. Jadi yang hadir itu setiap majelis beliau pasti pakaiannya putih semua. Guru Bakhit ya. Jadi Guru Bakhit ini, beliau orang sederhana, pakai imamah pun tidak pakai imamah, pakai baju koko, sarung, ataupun gamis selendang, sudah itu aja. Nah, tapi ini jangan dilihat urusan dunianya ya. Nah, jadi beliau ini karena ilmunya yang manfaat dan sabarnya dalam menuntut ilmu Nabi Muhammad. Jadi orang-orang di sana itu yang kaya raya itu, yang memberikan lebih harta, rebutan ingin ngasih mobil.
rebutan ingin hadiah mobil. Terus mobil yang dihadiahkan jangan dikira mobil carry, jangan dikira mobil pickup, jangan dikira mobil kijang kapsul, dah. Mereka itu rebutan ingin ngasih mobil untuk ngambil berkahnya ulama. Mobilnya apa? Alfa. Tahu Alfa? Itu mobil yang kursinya kayak kursi pesawat itu. Kenapa? Mobil mahal itu 1M. Udah salah. Kalau udah salah kita nggak punya juga soalnya. Mobil Alphard ya kan. Terus mobil Pajero. Pokoknya mobil yang memang di atas setengah M semua. Harganya harga luar biasa itu. Rebutan ini orang. Ustaz, guru tolong pakaikan terima hadiah ini, tolong terima hadiah mobil kami. Atau guru paket apa? Ini contoh orang nggak cinta dunia tapi dunia cinta dengannya. Kata beliau apa? Mohon maaf saya nggak bisa nerima semua ini. Ditolak mentah-mentah. Oh kalau kita kan, masya Allah, belum lagi ucapan terima kasihnya, belum lagi update statusnya. Masya Allah saya mobil baru ini. Tiap hari itu aja. Bahkan tiap hari meskipun mobil itu tak dipakai jalan, tiap hari dia bolak-balik masuk mobil keluar mobil. Ini guru kata gurunya, mohon maaf saya nggak mau menerimanya. Tapi kalau kalian berhajat dengan sebesar-besarnya hajat, saya pakaikan saja. Tapi nanti saya akan kembalikan. Nah, saya cuma memakaikan. Kalau kalian ingin mengambil keberkahan, saya bawa ke majelis ilmu pengajian kemana-mana, saya pakaikan. Ini saya gunakan. Nah, saya bawa ke majelis berangkat, tapi tidak menjadi milik saya. Ini ciri-ciri orang pintar seperti ini. Kenapa? Karena seandainya kalau kita yang memilikinya tanggung jawab besar, belum lagi servisnya, belum lagi pajaknya, ini makanya orang cerdas seperti ini. Ada yang nggak mau banyak mobil, kenapa? Ya sudah, kalau pengen dipakai saya pakai, tapi semua tanggung jawab kalian. Nah, ini jadi orang cerdas. Nggak mau banyak dunia, kenapa? Karena semakin banyak dunia, semakin banyak pusingnya, ya kan? Pusing lah, belum lagi mobilnya ada goresan, aduh. Ini kenapa mobil belum lagi servisnya, biaya ini dan itu. Kata beliau saya nggak mau. Nah, saya nggak mau, saya pakaikan saja. Ayo rebutan orang mau ngasih mobil. Nah, kadang kan kalau orang kaya sebenarnya orang kaya banyak mobilnya itu setengah pinter. Mau dibilang pinter, enggak, setengah pinter. Kenapa setengah pinter? Banyak mobilnya puluhan tapi yang dipakai satu aja. Sisanya dalam gudang, akhirnya apa? Rusak mesinnya, akinya, beli lagi, ya kan? Nah, jadi mobil itu bukan dipakai, dilihatin aja tiap hari. Ini setengah pinter. Padahal kalau pengen pinter sebenarnya satu dijual, sedekahkan buat pondok. Itulah pinter. Nah, jadi harta yang abadi, harta yang abadi. Nah, jadi orang kalau mau sabar untuk ilmu, nanti nanti sukses dunia dan akhirat. Belum lagi orang tuanya senang, orang tuanya bahagia, orang tuanya bangga dengan anaknya, orang tuanya senang dengan anaknya. Dalam satu riwayat itu disebutkan bahwasanya ada seorang anak saleh ingin masuk ke dalam surga, ingin dimasukkan, tiba-tiba menangis anak ini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mendengar tangisan anak itu, mengatakan, wahai Jibril, siapa itu yang menangis? Siapa itu yang merintih? Kata Allah, saya tidak mau mendengar tangisan di dalam surga. Aku tidak ingin mendengar tangisan di dalam surga. Siapa itu yang menangis? Karena surga tempatnya kesenangan, kegembiraan, bukan tempat untuk menangis. Siapa itu yang menangis? Kata Jibril, ya Rabb, ini hambamu seorang anak muda yang saleh, ingin dimasukkan ke dalam surga malah menangis, malah bersedih. Tanya, wahai Jibril, kenapa dia menangis? Lalu anak muda ini mengatakan, saya menangis ya Rabb, di mana orang tua? Di mana ayah dan bapak? Ayah dan ibuku? Di mana kedua orang tuaku ya Rabb? Maka kata Allah, Jibril, cari di mana ayah dan ibunya. Ketika dicari ternyata ayah ibunya di dalam neraka. Maka kata anak muda ini, ya Allah, saya tidak mau masuk ke dalam surga melainkan Kau masukkan juga kedua orang tuaku. Aku tidak akan mau masuk ke dalam surga dan aku akan menangis jika Engkau tidak masukkan kedua orang tuaku ke dalam surga.
Maka kata Allah apa? Dengan berkat anak saleh, ya Jibril, bebaskan dan lepaskan pada orang tuanya, masukkan ke dalam surga dengan berkat anaknya yang saleh. Dengan berkat anaknya yang saleh, berkat anaknya yang ahli ibadah, dengan berkat anaknya yang mau menuntut ilmu agama, ilmu syariat Rasulullah, masukkan kedua orang tuanya ke dalam surga. Nah, jadi kalian ini selain menuntut ilmu agama untuk diri kalian dan untuk nanti dibagi kepada umat Rasulullah, kebaikan yang besar yang akan kalian dapatkan adalah kalian menjadi sebab kedua orang tua kalian selamat dunia dan akhirat. Nah, jadi semangat menuntut ilmunya ya. Nah, tambah insyaallah tambah cinta, tambah senang dalam menuntut ilmu agama. Nah, jadi tanamkan niat yang saleh, tanamkan niat yang baik, semata-mata menuntut ilmu agama untuk Rasulullah. Dan insyaallah semoga ada langkah dan kemudahan yang belajar di sini dapat melanjutkan pendidikannya ke Tarim Hadramaut insyaallah. Mengambil langkah sebagaimana langkah yang sudah dilangkahkan oleh guru kita. Nah, dan insyaallah kita doakan guru kita semoga panjang umur beliau, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan semoga harapan kita, dan itu tidak ada yang mustahil bagi Allah, semoga suatu saat Al-Habib Umar bisa datang ke sini insyaallah. Dan dengan datangnya beliau insyaallah cahaya hidayah menyebar kemana-mana. Jadi tidak ada yang mustahil. Perbanyak doa, terus berdoa kalian di dalam doanya. Semoga Habib Umar bisa ke sini melihat, langsung memandang pondok yang penuh dengan keberkahan ini. Nah, ini pondok full barokah. Kenapa saya bilang full barokah? Nah, karena telah didatangi oleh orang-orang yang punya barokah, orang-orang yang besar barokahnya. Nah, dan orang-orang soleh itu, dia kalau satu tempat ini sudah full barokah, full kebaikan, itu bagikan magnet. Jadi siapapun dari kalangan solehin itu pasti terpanggil di sini. Nah, terus terang saya terkejut kata Ustaz Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur bin Ali Masyhur, ponakan Habib Umar, anak Habib Ali Masyhur, katanya pernah ke sini. Kami kaget, oh masya Allah, daerah sini pernah datang Habib Abdurrahman bin Ali Masyhur. Terus lagi kata Ustaz Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, Kuala Lumpur ya, aslinya Bondowoso itu, Indonesia. Datang ke sini juga, ini luar biasa. Jauh tempatnya, ternyata karena magnetnya kuat, sejauh apapun itu akan menarik para ulama dan sholihin. Tidak pandang jauhnya tempat, tidak pandang itu di mana. Kalau sudah magnet itu kuat, mau siapapun pasti akan tertarik datang. Jadi insya Allah yang kita harapkan magnet ini bisa mendatangkan Al-Habib Umar ke tempat ini. Ada yang mustahil ya, ingat itu, enggak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi terus doa insya Allah. Dan semoga ilmunya manfaat, ilmunya membawa kebaikan dunia wal akhirah. Mungkin saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Jika ada salah khilaf mohon dimaafkan, dan semoga semuanya menjadi al-ulama al-amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang bermanfaat ilmunya, ulama yang berkah ilmunya, dan semoga menjadi orang yang sukses hidupnya dunia wal akhirah. Hadza minni wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga apa yang diniatkan Ustaz Ahmad Syaban dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pondoknya, pembangunannya diberikan kemudahan, kelancaran, dan Allah datangkan orang-orang yang dermawan, orang-orang yang diberkahi hartanya untuk dapat membantu dan membangun pondok ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan bil jazaa
وسعة في الرزق وطابة قبل الموت وشهادة عند المغفرة بعد الموت وعفوا للحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة ورزقنا النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. تب علينا توبة نصوحا زكنا بها قلبا وجسما وروحا يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الحال وعافنا وإياه من أهوال أهل الضلال فعل الجهال يا كبير يا متعال. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك البركة الشاملة لنا ولهم في الدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من الصالحين وجعلنا من المحفوظين وجعلنا من العلماء العاملين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين حفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Langsung keluar ya. Silakan. Selawatan, ayo Amro. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi Rasulillah. وقل مجاهدي بالله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الهدي سلم الأمة من الآفات والنقمات. الهدي سلم الأمة إلى الآفات والنقمات ومن حميم ومن أمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله.